لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kifah Channel yang dirahmati Allah, berjumpa kita kembali dalam kajian talk show. Bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Nikmat kesehatan, nikmat iman, dan tentunya tetap istiqomah dalam menjalankan misi sebagai manusia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai kepada topik pembahasan kita kali ini, teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar channel kita ini terus berkembang dan tentunya kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten atau video berikutnya. Dan untuk kawan-kawan yang sudah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan antum semua dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Alhamdulillah, pada hari ini sudah berada di tengah-tengah kita narasumber kita Al-Ustadz Syarifuddin Ceniago. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana pada hari ini kita akan membahas seputaran perpajakan, Ustadz. Ya. Haram memalak rakyat dengan berbagai aneka pajak. Nah, jadi pada beberapa hari yang lalu itu, Ustadz, pemerintah kembali menaikkan PPN atau pajak pertambahan nilai menjadi 12%, ya, Ustaz, ya. Jadi dalam kondisi ekonomi yang kita tahu saat ini sangat berat sekali, ya kan? Ini dari lembaga Kemnaker ini bahwa di sepanjang Januari Agustus 2024 ini terdapat 46.240 yang di PHK. Ya. Nah, ini bagaimana tanggapan Ustadz? Kenapa terlihat, ya kan, seperti negara ini kok istiqomah sekali dalam menaikkan pajak ini? Pajak terus ya. Pajak dinaikkan terus-menerus. Bagaimana Ustadz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Bertemu lagi kita di Kifah Channel, ya. Tadi alhamdulillah kita kembali indoor. Iya. Karena berbagai pertimbangan. Kemudian tadi itu sudah disampaikan topik bahasan kita tentang perpajakan, ya. Yang ini memang sudah sangat dirasakan, ya. Dirasakan oleh kita secara pribadi, juga dirasakan oleh para pebisnis, ya, pebisnis, pengusaha-pengusaha di negeri ini, ya, di mana pajak terus bertambah, macamnya, itemnya bertambah, dan juga pajak yang sudah ada itu bertambah besar pungutannya, ya. Sebenarnya, ya, kalau kita secara logika kita melihat negeri kita, ya, negeri kita ini kan disebut orang itu apa, Jamrud Khatulistiwa, ya, yang tongkat dan kayu pun dilempar kemana-mana jadi tanaman dan kolam susu di mana-mana, gitu kan. Jadi itu menunjukkan, gambaran-gambaran itu menunjukkan bahwa negeri kita ini kaya sekali dengan sumber daya alam, ya, sumber daya alam. Mestinya dengan kekayaan sumber daya alam itu kita sudah termanjakan mestinya di negeri ini, ya, dari segi kesejahteraan dengan itu, ya. Tapi justru yang terjadi seolah-olah negeri ini menjadi negeri yang gurun, tandus, tanpa punya sumber daya alam, ya. Karena tidak terasa bagi kita pemanfaatan dari sumber daya alam itu, ya. Nah, sehingga kemudian dengan tidak adanya income dari sumber daya alam itu, akhirnya negara yang mau tidak mau mereka memerlukan biaya untuk untuk operasional sebuah negara, ya, dan biaya untuk mengurusi kepentingan masyarakat. Akhirnya tidak bisa tidak mereka itu mengambil
pungutan-pungutan dari rakyat, ya. Nah, seperti umpamanya kita kenal, kita tahu itu ada seorang ekonom Islam, Muhammad Ishaq, ya. Dia baru-baru saja itu menyebutkan dia sumber-sumber daya alam di Indonesia itu yang disebutkannya baru cuma 7, ya, 7. Di luar itu masih banyak, ya. Yang 7 ini saja sudah mampu melebihi dari kebutuhan APBN kita sebenarnya per tahunnya. Itu income yang harus kita dapat dari 7 jenis ini, ya, 7 jenis ini. Nah, yang pertama disebut itu minyak mentah, ya, minyak mentah. Taruhlah minyak mentah ini kalau dalam kita kan, karena Indonesia itu termasuk negara yang paling boros dalam memakai BBM, ya. Kemungkinan itu tidak begitu ada income yang kita dapatkan dari sini, karena produksi minyak bumi kita itu kurang, ya, kurang dari kebutuhan dari konsumsi masyarakat, ya, konsumsi masyarakatnya. Jadi ini mungkin tidaklah, ya, akhirnya kita walaupun secara hitung-hitungan bisa, ya, tapi karena kebutuhan kita banyak sekali ini tidaknya. Kemudian yang keduanya itu dia adalah batu bara, ya. Batu bara ini luar biasa sekali, ya, ya. Dan ini sampai sekarang ini kan sangat ribut masalah-masalah mafia, mafia bisnis batu bara, ya. Dan bahkan kemudian negara memberikan pengelolaan batu bara itu kepada ormas-ormas, itu kan. Jadi batu bara ini saja, kalau ini dia negara yang mengelolanya, menurut si ekonom Muhammad Ishaq tadi, per tahunnya itu negara bisa mendapatkan 2.000 triliun dari batu bara saja, ya, dari batu bara saja, ya. Baru kemudian ketiganya itu dari emas, ya. Emas kira-kira menurut beliau itu kira-kira 200 triliun, ya, 200 triliun. Baru kemudian keempatnya itu dia dari tembaga pun kira-kira segitulah, 100. Nah, tembaga termasuk timah di situ. Nah, itu dia termasuk kira-kira 100-an, ya. Kemudian baru kelimanya nikel. Ini besar, ya. Ini lumayan besar ini nikel ini. Nah, kemudian keenamnya itu dia hutan, ya. Kita kan negara tropis. Negara tropis itu maksudnya dia negara curah hujannya sangat tinggi. Jadi kita tahu di tanah itu, yang dibutuhkan tanah itu agar kemudian di situ bisa tumbuh-tumbuhan adalah hujan, ya. Maka di negara yang hujannya turunnya itu sangat besar gitu kan, itu dia akan menjadi hutan itu negara-negara tersebut, ya. Beda dengan negeri-negeri atau negeri-negeri yang jarang turun hujan, itu akan sulit tumbuh tumbuh-tumbuhannya. Sehingga kemudian di sepanjang kita dari Sabang sampai Merauke itu hutan. Itu hutan semua. Jadi itu potensi hutan. Potensi hutan itu apa? Potensi hutan itu dia paling utamanya adalah kayu, ya, kayu. Jadi ada seorang ekonom Muslim yang bernama Fahmi Amhar, ya. Dia dulu pernah mengkalkulasikan 100 juta pohon, ya, 200 juta pohon, taruhlah 200 juta pohon yang ini, ya, yang kemudian kalau kita hanya mengambil dia 1/20 per tahun kita ambil pohon-pohon itu, ya, sehingga kemudian kita buat dia penanaman ulang, ya, sehingga kemudian 20 tahun berikutnya kita bisa mengambil lagi, ya. Jadi dalam siklus 20 tahun kita terus bisa mengambil, ya, satu jenis yang satu umur, ya, itu dan itu menurut dia itu sangat besar sekali ya, income bagi negara, ya. Nah, taruhlah mungkin dia hutan itu kan tidak semua bisa kita jadikan sebagai hutan tanaman gitu kan, karena ada hutan-hutan itu yang dia disebut sebagai hutan lindung, yang tidak boleh tidak boleh kita jamah, ya. Ini dikeluarkan itu sudah sangat besar sekali, ya, sudah sangat besar sekali dari kayu, ya, dari kayu. Kemudian yang ketujuhnya itu dia dari laut, ya. Laut itu potensinya luar biasa, ya.
Nah, jadi kalau dari kayu tadi bisa kita mendapatkan 1.000-an triliun ya per tahun, dari laut ini bisa mendapatkan 2.000-an triliun per tahun ya. Mungkin kalau dari ininya detailnya mungkin tidak bisa kita sampaikan di sini karena agak panjang ya. Jadi dari sini kita melihat dari 7 ini aja kita per tahunnya itu kita bisa mendapatkan income 5.000 triliun lebih ya. Sementara APBN kita kan berkisar 3.000-an ya, tiap tahun ya. Jadi itu surplus sekali ya. Jadi kalau memang itu yang terjadi, kita tidak butuh pajak. Ya, kita tidak butuh pajak ya. Nah, itulah sebenarnya kondisi kita saat ini. Tapi kemudian yang terjadi adalah justru itu sepertinya tidak ada ya, karena itu tidak dikelola oleh negara ya, tidak dikelola oleh negara. Yang mengelola itu semua adalah swasta, asing dan lain-lain ya, bukan negara. Sehingga kemudian keuntungan-keuntungan yang mestinya didapatkan negara dari itu tadi yang sudah dikalkulasikan tadi hilang ya, diambil oleh mereka yang mengelolanya. Jadi itu yang membuat kemudian akhirnya pemerintah itu getol, mereka itu menaikkan pajak sehingga sekarang itu APBN itu porsi pajaknya itu udah hampir 80%. Iya. Nah, udah hampir 80% dia porsi pajak di situ kan. Nah, jadi sehingga kemudian kita yang membiayai pengelolaan negara ini rakyat jadinya kan. Jadi dia sumber daya alam itu ya tidak berfungsi, tidak ada manfaatnya bagi kita di sini ya. Dan itu kemudian dibungkuslah oleh pemerintah dengan ini ya, dengan jargon-jargon ya. Seolah-olah itu pajak itu kewajiban ya kan? Pajak itu kewajiban ya. Wah, kita lihat itu banyak itu punya spanduk-spanduk yang mengatakan itu pajak Anda adalah kontribusi Anda untuk untuk pembangunan negara dan segala macam gitu kan. Saat tanda cinta Anda kepada negara adalah membayar pajak tepat waktu ya. Nah, itu kan. Jadi seolah-olah kita kemudian cara berpikir kita seolah pungutan pajak itu sesuatu yang lumrah aja. Nah, tidak ada masalah di situ. Padahal tadi ada permasalahan. Seharusnya kita tidak demikian ya. Nah, itu mungkin di sini yang terjadi. Ya, jadi dari penjelasan Ustaz tadi bahwa memang seharusnya ya kan, rakyat ini dimanjakan oleh sumber daya alam kita ini ya kan. Tapi kenapa pajak itu terus diberlakukan? Iya. Nah, itu tadi ya. Jadi faktanya demikian ya, faktanya demikian. Tapi fakta ini kan ada penyebab ya. Nah, ada penyebab dasar kenapa ini terjadi ya. Penyebab dasar itu kalau kita lihat di sini adalah penyebabnya karena dia dalam negeri itu diterapkan sebuah sistem ya. Sistem yang kita kenal dengan sistem kapitalis. Di mana sistem kapitalis itu dia salah satu prinsipnya itu adalah kebebasan kepemilikan ya, kebebasan kepemilikan. Sehingga di negara-negara yang menerapkan sistem kapitalis, negara itu didorong untuk tidak lagi menguasai apapun. Ya. Jadi penguasaan itu diserahkan kepada swasta-swasta, kepada yang lain-lainnya. Jadi negara itu di sini fungsinya hanya sebagai regulasi saja, membuat regulasi, pengaturan-pengaturan. Ya. Jadi mengelola ini. Ya. Sehingga kemudian tidak ada lagi satupun yang sumber daya alam itu yang menjadi yang pengelolaannya oleh negara. Ya. Buktinya seperti kita lah kan. Walaupun ada seperti Pertamina gitu kan, yang ini yang mengelola minyak gitu kan. Tapi Pertamina itu bentuknya bukan lagi murni negara, ya, karena dia sudah BUMN, badan usaha dia. Kalau namanya badan usaha kan di situ dia dia itu sudah mengejar profit, keuntungan gitu kan. Sementara kan negara itu tidak boleh seharusnya mereka mencari keuntungan dari rakyatnya. Nggak boleh mereka mencari keuntungan dari rakyatnya. Mereka melayani kebutuhan rakyat, itu seharusnya kan. Jadi ini ada BUMN, kita tahu pula itu yang lain-lain ya, BUMN itu justru kalau kita lihat itu sesuatu yang merugikan negara ya, karena kita lihat itu mereka dalam mengelola itu yang terlihat itu adalah mereka itu memperkaya diri ya.
kita lihat itu para direktur Pertamina dan semuanya itu gajinya luar biasa sekali ya. Nah, pokoknya luar biasa sekali ya. Nah, sementara rakyat kesulitan untuk menjangkau produk mereka itu ya dengan harga yang sangat tinggi itu ya. Jadi itu ya. Jadi itulah dari sistem kapitalis ini ya. Sehingga kemudian di dalam sistem kapitalis itu tidak mungkin ya. Padahal kalau kita lihat di dalam undang-undang dasar kita sendiri ya, disebutkan itu kekayaan alam dikuasai sepenuhnya oleh negara dan diperuntukkan untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat ya. Nah, itu dia di dalam itu ya. Jadi di dalam undang-undang dasar kita itu ya negara itu yang ini ya. Tapi kemudian dengan kita memakai sistem kapitalis, akhirnya dikuasai oleh negara itu dimaknai dengan prinsip kapitalis ya. Dimaknai di situ kekuasaan itu adalah negara pemilik dari apa itu sumber daya alam itu, dan kemudian terserah mereka mau bagaimana ya. Mau dikasih ke sini, dikasih ke sini, dikasih ke sini, padahal tidak demikian mestinya kan, harus negara yang mengelolanya. Makanya dulu di masa Presiden Soekarno dulu kan dia itu tidak mengizinkan itu apa namanya ada tambang emas di Irian Jaya itu ya. Dia mengatakan biarlah tetap di situ emas itu sampai nanti kita mampu untuk mengapakannya ya. Kita mampu untuk sendiri mengelolanya gitu kan. Karena waktu itu belum ada kemampuan kita kan, belum ada kemampuan dari anak-anak bangsa ini yang mampu untuk itu ya. Biarlah di situ ya. Tapi itulah dimaksud seharusnya dikuasai negara begitu mestinya kan. Tapi begitu dia runtuh itunya, berganti dengan Soeharto yang kemudian dia masuklah dia kapitalisme liberal di situ mulai ya. Masuklah kemudian mereka yang menanamkan investasi di dalam negeri ya. Dikasihlah mereka mengelola semua itu ya. Akhirnya hilang ya, itu menjadi gunung menjadi jurang. habis semua dikeruk, padahal kita tidak mendapatkan apa-apa ya, dari situ. Jadi inilah keburukan dari sistem kapitalis ini ya. Nah, sehingga di negara-negara kapitalis itu semakin tinggi rasio pendapatan dari pajak di negara-negara kapitalis itu dianggap sebagai negara yang baik dalam model sistem mereka ya, Jadi makanya kalau kita lihat di Barat itu ya begitu, umumnya dia dari pajak ya, semuanya pajak itu. Sehingga kita pun ikut demikian ya. Seharusnya kita tidak boleh ikut demikian karena kita beda dengan mereka. Kita punya sumber daya alam yang luar biasa ya, mereka tidak ada ya. Nah, seharusnya kalau dia negara-negara pajak itu kan mestinya itu negara-negara yang bersandar kepada industri. Nah, itu mungkin negara industri, dia tidak punya sumber daya alam tapi dia mendatangkan bahan-bahan dari luar kemudian mengindustri dalam negerinya. Nah, itu mungkinlah ya, itu pajak gitu kan. Karena tidak ada lagi income negara selain ini ya. Tapi kalau kita kan tidak. Kita negara maritim, negara bahari, negara agraris, semua lengkap di situ. Tapi kemudian kita akhirnya tenggelam hanya mengharapkan pajak ya, dan opsi lainnya hutang luar negeri. Hutang luar negeri ya. Jadi ini seperti lebih kepada slogan-slogan yang baik-baik gitu ya Ustaz ya. Seperti kita lihat berita beberapa hari ini bahwa makan siang gratis itu seperti contohnya Ustaz. Di situ ada kabarnya bahwa untuk uang yang digunakan itu meminjam ke negara lain ya kan, dan uang pinjaman itu akan dibayar dengan pajak juga nanti yang membayar rakyat. Betul. Dan itu di mana kalimat gratisnya itu? Itulah kan. Jadi agak aneh juga kita. Jadi kalau kita lihat di sini memang dia masyarakat ya di negeri ini, rakyat ya. Umumnya mereka itu wawasannya itu masih agak rendah gitu kan. Sehingga untuk memahami hal-hal yang sejauh itu mereka tidak mampu ya. Nah, sehingga kemudian mereka ada makan siang gratis, ya, ada yang terbayang ada makan siang gratis itu ya. Di balik itu dari mana dananya makan siang gratis itu ya, mereka tidak peduli ya. Pokoknya dapat makan, alhamdulillah.
Padahal itu makan siang gratis seperti tadi, dia dananya dari pinjaman luar negeri. Dan pinjaman luar negeri itu, yang makan gratis itu yang bayar. Ya. Dan yang dibayar itu nanti dia udah dengan bunga, ya kan? Udah dengan bunga. Ya. Jadi tidak ada ya. Jadi di situ ya. Oke, itu mungkin Ya, kemudian Ustaz, langsung kita ke pokok poin kajian kita ini. Iya. Bagaimana pandangan Islam mengenai pajak ini? Ya, ya. Ya. Ya itu ya. Jadi kemudian ketika kita melihat di sini ya, karena kita memang dia di sini adalah kajian Islami ya, keislaman, maka tentu kita melihat dari sudut pandang Islam tentang masalah yang kita sedang diskusikan ini ya. Nah, jadi dalam pandangan Islam itu ada yang disebut Allah berfirman itu la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian saling memakan harta-harta di antara kalian dengan cara yang batil ya. Jadi apa yang dimaksud cara yang batil? Cara yang tidak dibolehkan oleh Allah ya. Jadi kalau Allah mengharamkan sesuatu cara untuk mengambil uang orang lain, maka itu dia batil, termasuk batil ya. Dan kemudian ada lagi disebutkan itu la tadkhulul jannah tuhibbu maksi ya. Tidak akan masuk surga mereka itu para pemungut pajak. Ya, berarti dari kalimat ini terlihat bahwa memungut pajak itu adalah sesuatu yang dilarang. Berarti kita melakukan pemungutan pajak berarti kita tadi itu memakan harta dengan hal yang batil ya. Nah, itu dalam pandangan Islam ya. Jadi di pandangan Islam itu pajak itu haram. Ya, jelas itu haramnya. Tapi kemudian kalau kita bicara pungutan dari negara, itu dalam Islam ada yang dikenal pungutan dari negara. Ya. Nah, tapi beda dengan pajak. Ya. Apa bedanya? Kalau di dalam pajak itu bersifat permanen. Umpamanya PBB, pajak bumi dan bangunan. Selama seseorang itu dia punya rumah, dia tetap harus bayar sampai ini ya. Walaupun kan, selama dia masih punya rumah, dia tetap harus bayar ya. Umpamanya pajak kendaraan. Selama dia punya kendaraan, apapun yang terjadi dia harus bayar ya. Tidak ada cerita saya tidak punya duit gitu kan, harus bayar dia. Nah, selama dia punya kendaraan ya. Dan lain-lain itu kan. Umpamanya DPPN, selama dia produsen ya, memproduksi sesuatu kemudian menghasilkannya dengan barang yang mempunyai nilai lebih dari barang asalnya itu, maka dia akan kenakan PPN ya. Nah, jadi semua bersifat permanen ya. Permanen dia sifatnya. Di dalam Islam ada yang kenal dengan istilah doribah ya. Ya. Doribah itu pungutan dari negara kepada rakyat. Dan pungutan ini bersifat sangat temporer ya. Sangat temporer. Dia hanya bersifat sementara saja, sementara. Contohnya umpamanya ya, kas negara kosong. Sementara umpamanya ada musibah ya, ada musibah umpamanya seperti kemarin ada Covid itu muncul gitu kan, sehingga negara membutuhkan uang yang sangat banyak, maka kemudian itu diperlakukanlah doribah itu ya kepada seluruh rakyat di dalam negeri ya, diminta untuk menyisihkan hartanya untuk bisa diberikan kepada negara. Dan itu pun dia hanya kepada orang yang mampu. Orang yang punya kemampuan berkelebihan hartanya ya. Bagi orang-orang yang miskin nggak dipungut. Nah, kalau dia seperti tadi pajak di dalam kapitalisme itu ya semiskin apapun orang itu tetap dipungut. Nggak ada rumahnya. Mana ada cerita rumah itu kemudian tidak dipungut PBB-nya ya, pajak bumi bangunannya ya. Walaupun yang punya rumah sudah nggak bisa makan, tetap ditagih itu. Kalau nggak mau ya jual rumahmu itu. Jangan punya rumah, sewa rumah orang biar jangan kau bayar PBB itu kan. Jadi itu itu di dalam Islam itu ada pungutan begitu ya. Umpamanya pungutan lain ya, ada kebutuhan negara itu bisa dipungut, tapi begitu kebutuhan itu tercukupi berhenti ya, berhenti langsung. Umpamanya di pemungutan itu dia selesai dalam umpamanya targetnya sekian, harus kita dapatkan, begitu dia dapat itu langsung berhenti. Kalau 1 hari dapat, 1 hari berhenti gitu kan.
Tidak ada lagi diperpanjang atau sampai permanen seperti ini ya. Sehingga tidak membebani ya, tidak membebani kalaupun ada pungutan-pungutan itu dalam pandangan Islam ya. Sehingga itu bukan apa namanya? Bukan pungutan yang ini yang istilahnya memberatkan ya. Nah, karena yang dipungut itu hanya kepada orang yang punya kelebihan harta ya. Itu dalam pandangan Islam tentang ini ya, tentang pajak ya. Jadi pajak itu dalam pandangan Islam itu dia haram ya, haram. Memungutnya haram ya. Dan nanti para penguasa yang mereka itu memungut harta itu ya, harta dengan cara yang batil itu, mereka akan dikenai dengan itu ya. Kullun ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi ya. Semua orang yang penguasa-penguasa itu ya, mereka nanti akan diminta pertanggungjawaban atas siapa-siapa yang mereka urusi ya, rakyatnya ya. Jadi kalau mereka mengambil sesuatu yang batil di situ ya, mereka akan dimintai pertanggungjawaban tentu ya. Itu ya ada satu sisi ya. Kemudian di sisi lain dalam Islam itu dikenal ada itu tiga jenis kepemilikan ya, dan ini tidak boleh dirubah-rubah ya, karena dia ada dasar kepemilikannya itu ya, tidak boleh dirubah-rubah. Yang pertama dia kepemilikan pribadi, dan ini boleh dimiliki oleh pribadi ya. Kemudian kedua kepemilikan umum, kepemilikan umum ini tidak boleh dimiliki oleh pribadi. Nah, dia harus tetap ini yang yang menguasai ini, mengelola ini adalah negara. Jadi ini kalau kepemilikan umum ini itu dia sebenarnya harta itu, atau umpamanya kita bilang sumber daya alam itu milik seluruh rakyat ya. Tapi kemudian kan rakyat tidak bisa mengelola harta itu ya, karena dia dibutuhkan di situ perlengkapan dan segala macam, dana dan segala macam, maka kemudian rakyat mengamanahkan negara untuk mengelolanya. Jadi negara sini hanya pengelola, pemiliknya itu tetap seluruh rakyat ya, seluruh rakyat. Makanya sumber daya alam itu dalam Islam itu seperti tadi yang kita sebutkan itu tidak boleh dimiliki oleh siapapun. Tidak boleh berubah kepemilikan itu ya. Pemilikan itu tetap harus milik rakyat ya. Tidak boleh itu dikasihkan kepada asing, dikasihkan kepada swasta ya, nggak boleh. Itu kepemilikan. Makanya kemarin itu kita kita kritisi itu ormas Islam yang menerima ya, yang menerima tadi itu tawaran pemerintah untuk mengelola tambang itu ya. Itu bukan hak mereka untuk mengelola itu, nggak bisa itu hak negara itu ya, nggak bisa. Berarti mereka menyalahi ininya ya, karena Rasulullah mengatakan ya, an-nasu suraka'u fis salasi ya, seluruh rakyat itu mereka, seluruh manusia malah dibilang situ berserikat dalam 3 hal ya. Al-ma'i ya, dalam air, wal kala'i dan kemudian padang rumput, dan benar dan api ya. Jadi para ulama mengkategorikan itu ya, bahwa al-ma'i itu dia air dan seluruh apa yang tidak terdapat dalam air ya. Kemudian padang rumput dia itu seluruh apa di bumi dan apa yang ada di bawah bumi ya, itu kan di dalam bumi ya. Kemudian an-nar itu juga begitu ya, apa yang ada di bumi dan apa yang ada di bawah bumi, tapi dia mempunyai potensi sebagai energi ya. Kalau seperti tadi kan dia tidak punya potensi seperti emas ya, itu dia masuk dia al-kalai ya, dia tidak punya potensi sebagai energi. Tapi kalau nar itu dia punya potensi energi, makanya sumber gas alam ya, kemudian dia ini minyak mentah dan batu bara dan apanya itu dia masuk di sini. Dan ini tidak boleh dimiliki oleh selain rakyat. Dan kepemilikan rakyat itu bukan kepemilikan secara individu ya. Kepemilikan rakyat itu adalah diamanahkan kepada negara untuk mengelolanya. Sehingga kemudian seluruh tanah yang masuk kepada kategori itu dia tidak boleh berubah status tanah itu ya. Nah, kemudian yang ketiganya dia kepemilikan negara ya. Nah, kepemilikan negara nanti dia apa-apa yang dibutuhkan oleh negara ada, tapi itu tetap untuk dalam rangka mengurusi urusan masyarakat ya.
Umpamanya dia nanti ada, kalau dalam Islam itu kan ada dia pemerintahan disebut khilafah gitu kan. Jadi nanti pemimpinnya itu khalifah, dia harus punya tempat ya. Tempat kalau seperti sekarang disebut istana ya, istana negara umpamanya ya. Itu negara harus membuat istana negara ya. Itu menjadi kepemilikan negara. Dan kemudian di tempat-tempat daerah-daerah lain ada gubernurnya, ada ininya, ada kemudian instansi-instansinya, itu mereka membutuhkan tempat dan itu menjadi kepemilikan negara ya. Itu keperluan untuk mensejahterakan rakyat. Jadi ini ya apanya. Sehingga kalau kita melihat di sini, kalau ini yang kita terapkan, maka tadi itu akan kembali ya. Sumber daya alam itu, keuntungan-keuntungan yang didapatkan dari sumber daya alam itu akan kembali masuk ke kas negara ya. Dan kalau kita lihat tadi kita mendapatkan 5.000 triliun per tahun, ya sementara APBN kita sekarang cuma 3.000 triliun, ya, kita sudah bisa jalan, udah ada surplus 2.000 triliun ya. Itu bisa dibayangkan itu bagaimana kesejahteraan itu yang akan muncul di negeri ya kalau begitu. Tapi kalau tetap dengan sistem kapitalis itu ya dia akan tetap mengikuti prinsip-prinsipnya itu tadi kan. Prinsip negara tidak boleh memiliki gitu kan. Kemudian harus diberikan diberikan kesempatan kepada siapapun untuk memiliki apapun. Tidak ada batasan kepemilikan itu ya, kepemilikan itu. Makanya kita lihat sekarang itu banyak orang itu yang dia punya kepemilikan lahan, kepemilikan apa yang berjuta-juta hektar gitu kan ya. Dibiarkan negara dan kemudian rakyat yang ingin dia bertani, dia tidak punya lahan, gitu kan? Ya. Nggak tahu dia bagaimana dia bertani untuk punya lahan yang nggak ada tanah, gitu kan? Nah ini, jadi terjadilah kesenjangan. Kemudian pertama itu terjadi kesenjangan, kemudian keduanya keuntungan itu akhirnya lari ke swasta atau asing ya, negara-negara asing yang mengelola itu. Negara tidak dapat apa-apa. Nah, itulah. Halnya kayak petani tadi itu, Ustaz. Yang kita tahu bahwa petani ini penyangga tatanan negara Indonesia kan seperti itu. Iya, ada. Lahannya tidak dikasih. Lahannya tidak dikasih. Tapi terbatas petani ini jadinya. Iya. Makanya kita lihat kan gitu. Lahannya itu kan tidak dikasih dan mereka yang banyak ya kan? Yang mereka para petani ini kan yang mereka mencoba bertahan itu kesulitan mereka karena negara tidak mendukung mereka dalam bertani ya. Pokoknya dari segi pupuk harganya terus naik apa segala macam itu. Begitu mereka panen hasilnya ternyata pas saat mereka panen negara mengimpor mengimpor komoditi yang sama dengan mau mereka jual itu ya sehingga jatuh harganya ya. Dan itu yang terjadi sehingga kemudian akhirnya dengan tidak punya kemampuan bersaing di situ mereka akhirnya menjual tanah mereka dan mencoba keberuntungan dengan berjualan atau apa dan itu sehingga kemudian akhirnya lama-lama mereka itu menjadi bukan lagi bertani di atas tanah sendiri tapi mengerjakan lahan orang. Jadi pekerja mereka. Atau kadang-kadang ada yang kita tahu mereka menyewa ya. Dulu itu tanah dia, kemudian dijualnya pada orang baru disewanya lagi untuk bisa dia. Untuk bisa dia di situ bertani gitu kan, disewanya lagi kembali tanah itu. Per tahunnya berapa biar bisa bertani di situ. Nah, mungkin itu gambarannya ya. Jadi di situ dia intinya kita lihat dia dalam pandangan Islam itu pungutan pajak itu adalah sesuatu yang haram ya. Karena itu dia mengambil hak milik orang lain secara batil. Nah, buktinya saja sekarang itu kan batilnya itu kan kita bisa lihat kalau kita dimintai pajak kan kita itu merasa nggak ridho gitu. Iya. Terlihat itu batilnya itu kan nggak ridho kita. Apa ridho kita gitu kan? Wah ini mau tanggal segini mau habis ini STNK ini. Ini sehingga kemudian kalau kita menerapkan sistem Islam tadi, insya Allah dia kembali seperti yang disampaikan oleh
tadi itu pengamat ekonomi, tadi itu Muhammad Ishak tadi, dia bisa ini ke seluruh keuntungan-keuntungan dari kekayaan alam itu bisa kita dapatkan kembali. Ada satu lagi disampaikan di situ, itu kita masih berbicara tentang bahan mentah, Nah, emas, tembaga dan ini gas alam. Kemudian ada lagi disebutkan di situ, bagaimana kalau kita bisa memproduk sesuatu dari itu ya di dalam negeri ya. Nah, seperti ada disebutkan nikel itu kan, nah, kita memproduk menjadi sesuatu entah baterai atau apa gitu kan yang ini ya. Nah, itu dia disebutkan itu apa kelipatan apa namanya keuntungan yang kita dapat itu sampai 900 kali. Ya, kita kan hanya menjual aja, menjual bahan itu. Kalau kita apa? Makanya lebih makmur kelihatan negara-negara yang mereka mengekspor bahan, tapi mereka memproduksi, baru dijualnya kembali ke negara tadi itu ya, yang menjual bahan tadi. Seperti kita sekarang kan banyak datang dari Cina ya, yang mereka mengambil dari sini bahan-bahan mentahnya itu, kemudian mereka buat lagi, mereka jual ke kita, itu habis. Gulung tikar semua produk lokal kita gara-gara tidak bisa bersaing harga dengan mereka ya. Nah itu, jadi itu ya. Jadi kita terlihat stagnan atau bisa dibilang tidak bergerak dari segi apa namanya teknologi kita. Ya. Teknologi kita hanya istilahnya hanya menjual-jual aja. Umpamanya ada seorang ini, ada beberapa 5 anak gitu kan, mereka itu mendapatkan meninggal orang tua mereka mendapatkan harta yang sangat luar biasa. Tapi mereka tidak kelola, yang mereka lakukan jual aja. Jual sana 1 hektar, kemudian habis jual 1 hektar, jual 1 hektar. Padahal sebenarnya sangat apa kalau mereka kelola itu tanah tetap milik mereka, mereka dapat keuntungan gitu kan. Tadi itu bukan begitu kita kayak kelihatannya. Itu mungkin. Jadi memang ini permasalahan ini terjadi karena salahnya pengaturan ya Ustaz. Ya, salahnya sistem ya. Sistemnya ya. Pengaturan ini terjadi karena akidah ya kan? Atau yang kita tahu saat ini adalah akidah kapitalis, ya, yang kita terapkan saat ini ya Ustaz ya. Ideologi kapitalis. Ya. Ya, itu jadi terima kasih Ustaz. Ya. Mudah-mudahan menambah wawasan dan pemahaman keislaman kita ya pada hari ini. Pemirsa Kifah Channel yang dirahmati Allah, itu tadi ya penjelasan dari Ustaz kita, dan tentunya kita umat Islam saat ini berupaya kembali kepada penerapan syariat Islam secara kafah dalam institusi khilafah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره